bihaqqis sa'ilina alaik, orang-orang yang minta kepadamu. Yang kedua, wa bihaqqir raghibina ilaik, dan kepada hak-haknya orang yang cinta kepadamu. Wa bihaqqi mamsyana hadza ilaik, dan hak-haknya orang yang berjalan di jalanmu. Itu mereka mau minta sama Allah pakai itu. Ya, padahal seumpama meminta langsung kepada Allah bisa, tapi Rasulullah ngajarkan beliau saat mau ke masjid pakai doa ini. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam ini kula panjenengan semua bisa diperkenankan oleh Allah membaca sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dikatakan ulama bahwasanya sholawat itu adalah salah satu bentuk guru yang dimana orang itu tidak memiliki guru. Dengan catatan dia membaca sholawat dan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sedaya ingkang dipun rahmati dening Allah SWT, ngapunten Habib Abdurrahman boten saged rawuh kelantan ada halangan, ada kepentingan keluarga di Bandung sehingga tidak bisa menemani kita di malam ini. Tapi insya Allah duduknya kita bukan karena seseorang, tapi duduknya kita karena perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Insya Allah di malam ini kita akan membahas tentang masalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena akhir-akhir ini Ahlus Sunnah wal Jamaah pun dipecah menjadi beberapa golongan. Ada golongan yang benci dengan habaib, ada yang golongan yang cinta dengan habaib, ada yang golongan yang tidak mengenal habaib dan lain sebagainya. Intinya itu haknya mereka masing-masing. Yang penting kita perkuat iman kita, perkuat mahabbah kita dengan Rasulullah dan ulama-ulama warasatul anbiya. Di malam ini kita akan membahas tentang masalah tawasul ataupun wasilah. Dikatakan tawasul huwa ahadu turukid du'a wa tawajjuh ilallahi ta'ala. Tawasul utawi wasilah niku salah setunggalipun cara ndonga kali Gusti Allah lan tawajjuh menghadap kali Allah Subhanahu wa taala. Melihat keterangan niki salah satu cara, berarti banyak cara tiang niku untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kula eling nggih dari beberapa rukun Islam. Rukun Islam kan wonten syahadat, salat, puasa, zakat, haji lan niku wau. Lah ternyata rukun-rukun Islam itu semuanya itu pakai wasilah. Antara Allah dengan Nabi Muhammad ternyata ada wasilah, yaitu malaikat Jibril. Kecuali satu yang tidak pakai wasilah, yaitu sholat hadiah waktu Isra Mi'raj. Yang lainnya wasilah ya. Itu menandakan sekelas Nabi Muhammad saja nyun sewu ngangge wasilah nopo malih tingkatane awake dhewe. Tingkat awake dhewe iki kelas mbok kelas 1 mbok kelas pinten ya. Intine awake dhewe Nabi Muhammad mawon niku nggih kali Gusti Allah ngagem wasilah lho nggih. Sekelas Nabi Muhammad lho nggih. Ndak ana sing ngalahno kelase Nabi Muhammad. Niku ngagem wasilah malaikat Jibril. Poso malaikat Jibril. Sampai tata cara salat niku lho. Gusti Allah ngutus malaikat Jibril kan nglatih Nabi Muhammad. Oh niki kan nandakno wasilah itu sangat dibutuhkan. Sekelas Nabi Muhammad saja wasilah berada, dibutuhkan. Apalagi umat Nabi Muhammad kayak wajib ya, koyok-koyok, tapi tidak wajib. Tapi tidak bisa dipungkiri kula panjenengan iki
sanjange ayo kembali ke Gusti Allah, ndonga langsung kali Gusti Allah. Nggih asli yo langsung kali Gusti Allah. Tapi jenenge wong kepengin cepet iku golek jalur alternatif, jalur pintas. Jenengan golek sumbangan supaya metu piye carane ning DPR, ning bupati, sampai ning wali kota, sampai ning Pak Presiden, piye carane? Mesti ana jalur pintas supaya cepet golek orang dalam. Coba ndak golek orang dalam, ora bakal metu ya. Saya dulu waktu menyantri wis bolak-balik ya. Disuwun Pak Kiai, nang iki proposal suwunke nggih ning Pak DPR. Iki jalukno nek iso metu 150 juta ya. Loh, karena saya ini ndak punya orang dalam, niku disuruh nunggu sejam. Bareng nunggu sejam dipanggil dari mana, ditanya bla 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 sampai kesuwen, terus mohon maaf ya Dik, surat proposalnya ditumpuk dulu. Nah, ini masih ada tumpukan 60-an. Jenengan ini berarti 61. Batinku ini 61 kapan ACC ini Pak? Ya ndak tahu ya. Nunggu jenengan mawon. Langsung kula wangsul cerita Pak Kiai niki proposalnya nomor 61. Iki sanjange ya nunggu mbah kapan ning pokoke ya metu ning gak ngerti. Aku terus lapor Pak Kiai langsung nelpon niku. Nelpon ketua DPR, ditelepon turut. Ternyata terus sesuke kula dipanggil. Ken moro ning kantor DPR terus diparing arta sesuai jumlah niku. Nah, sing pegawai niku wau. Lho Dik, sampean kok iso cepet iki mau piye? Lah gak ngerti aku. Iki anu nggih. Jenengan murid siapa? Murid ini. Oh, pantes ya murid iki ini jenengan iki aku ya kenal ya hafal. Orang ngomong Dek mak wingi-wingi nek sampean iki gurune iki. Oh ya gak ngerti apa. Oh, ternyata nak ngenggil orang dalam niku ternyata ya cepet. Maksudnya napa? Kita melakukan sesuatu berdoa khususnya minta sama Allah supaya cepet ya nganggo wasilah. Nah orang nganggo wasilah sing diandalke awake dhewe apa? Ya Allah Gusti, aku njaluk mobil sesuk teko. Ora bakal teko. Sebab napa? Dosane awake dhewe akeh. Seneng rasani to tangga, dhuwit entek susah mumet jelimet puyeng ya. Bojone ora kerja diamuk-amuk. Ya kau harap sesuk teko. Tapi nanti orang dalam deket, orang dalam, ya. Salah satu contoh ya, wingin dulu tahun yang lalu itu nonton tamu teng Pasar Kliwon. Salah satu ulama dari Hadramaut. Dia itu pengen apa jenis curhat salaman, pengen tahnik anake. Niku sampai gak iso ketemu niku. Tiba-tiba dia golek cara piye sekiranya iso ketemu. Ya iku mau pakai orang dalam. Ternyata langsung sakit. Makanya wasilah niku salah satu cara ndonga njaluk kali Gusti Allah, pengen dekat kali Gusti Allah. Cara niku ada dua macam. Cara wasilah itu ada dua macam. Yang pertama ayas ala syakhsu rabbahu jalla wa ula bin Nabi Muhammad SAW au ghairihi. Yaitu seseorang minta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi lewat Nabi Muhammad atau selain Nabi Muhammad. Contohnya sinten? Contohnya wekdal niku nggih. Sayyidina Umar nggih. Sayyidina Umar niki zamane Sayyidina Umar wonten ing hadis sahih ya kan. Di hadis sahih dikandakno wekdal zaman Khalifah Sayyidina Umar asoban nasu qahta, yaitu terjadi paceklik, kemarau, ndak ada pangan ya. Fi zaman Sayyidina Umar itu. Kemudian faja'a rajul ila qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada seseorang datang ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah istasqillah li ummatika fa innahum qad halaku. Nah, dikatakan wahai Rasulullah jalukno kali Gusti Allah yen umat panjenengan iki lagi susah, lagi ono paceklik, lagi kemarau panjang, ndak ada pangan Kanjeng Nabi. Kemudian apa? Fa'atahu Rasulullah. Kemudian Rasulullah mendatangi seseorang itu tadi yang datang ke makamnya Nabi Muhammad dalam mimpinya sambil Rasul mengatakan ikti Umar, datangi Umar,
Dalam mimpinya itu orang itu didatangi Rasulullah, itu Umar, datangi Umar. Fa uqri'u salam, dan aku titip salam, sampai no salamu karo Umar. Terus disampaikan wa akhbirhu annakum maskun. Kandakno ning Umar bahwasanya kalian semua ini dikasih yaitu hujan, dikasih apa jenis pangan sing gampang. Oh niku nandakno wasilah. Nabi Muhammad sedo tapi orang itu minta sama Allah, tapi lewat Nabi Muhammad, ya Rasulullah mintakan kepada Allah. Nah, maka di situ dikandakno yaitu wong iku njaluk kali Gusti Allah tapi lewat Nabi Muhammad utawa liyane. Liyane niki sinten? Ulama, wong soleh, ya. Ada satu orang niki di zamannya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Zaman Syekh Abdul Qadir Jailani itu terkenal. Piyambake pun datang ke Syekh Abdul Qadir Jailani, ngomong niki, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, engko niki ulama orang soleh, aku njaluk suwun ke Gusti Allah, aku iki lagi duwe utang akeh durung bisa ke sahur. Nah, terus ditanya, utangmu berapa? Utangmu banyak. Semenjak aku meninggal sampai sekarang utangku sudah menumpuk, seumpama diriku aku jual dan hasilnya aku bayarkan ke utang itu, maka tidak akan menutup utangku itu. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, baik, dengan syarat kau harus mengikutiku. Terus baik, aku akan mengikutimu. Subhanallah, Syekh Abdul Qadir ngangkat tangan dan berdoa, ya Allah, kabulkanlah dan kabulkanlah keinginan orang yang di sampingku ini dan lunasilah utang-utangnya. Subhanallah, besoknya orang ini pas menangis nunggu, mana ini doanya Abdul Qadir Jailani kok belum kunjung tiba. Ditunggu, tiba-tiba ada orang, ya kan? Ada orang bawa sekarung uang itu. Tanya, Pak mau tanya, rumahnya seseorang yang katanya punya utang dari waktu nikah sampai sekarang itu rumahnya mana? Jawabnya, sini rumahku. Lah engkau ini siapa? Kata orang itu, kau tidak perlu tahu. Yang penting mana orangnya? Kasih tahu aku. Aku sendiri. Terus ini ada titipan buatmu. Nah dari siapa? Tidak perlu kau tahu. Yang penting utangmu kebayar. Ini bayar utangmu. Dan lebihnya buat kamu dan keluargamu. Subhanallah, ternyata selebihnya dari uang yang dibawa itu untuk menghidupi sampai anaknya itu dewasa menjadi orang soleh. Terus ditanya, datang ke Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ternyata ada orang datang ke rumahku bawa uang. Itu sebenarnya siapa? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, itulah utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu malak min malaikatillah, yaitu malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang menjelma menjadi manusia. Nah, itu juga di zamannya Syekh Abdul Qadir Jailani, seseorang minta tolong kepada Syekh Abdul Qadir Jailani untuk didoakan. Maka itu salah satu bentuk wasilah. Terus yang kedua, ayas ala syakhsun Nabi sallallahu alaihi wasallam au ghairahu liyada'ullaha. Dikatakan yang kedua, seseorang minta kepada Nabi Muhammad semasa hidupnya Nabi Muhammad atau selain Nabi Muhammad untuk minta didoakan. Yaitu tadi kayak Syekh Abdul Qadir Jailani, ada orang datang ke Syekh Abdul Qadir Jailani kok njaluke donga. Ya, makanya awake dhewe tetep ya donga lan aja lali njalukno donga wong supaya kehajati panjenengan dipun kabulke. Lah duduknya kita ngaten iki berarti ya sama. Kita minta sama teman yang ada di sekitar kita ini mendoakan kita. Berarti sama-sama saling meminta pertolongan, yaitu meminta doa. Saya minta doa panjenengan yang minta doa sama teman-teman supaya apa? Hajat kebutuhan kita dikabulkan oleh Allah. Nah niki berarti bentuk wasilah. Lah dalilnya wasilah napa niku? Di dalam surah Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dan carilah
wasilah, pelantara untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh niki. Gusti Allah sanjang wabtagu ilaihil wasilah. Carilah wasilah pelantara untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah wasilah kita siapa? Nabi Muhammad sudah meninggal. Ya minimal wasilah kita baca sholawat atau wasilah dengan ulama-ulama yang ada di sekitar kita, baik yang hidup maupun yang mati. Atau bisa berwasilah dengan amal soleha kita. Di dalam hadis sahih ini ada, hadisnya panjang nih, dalam hadis sahih Bukhari itu dikatakan ada 3 orang masuk gua, ya, 3 teman akarib nih mlebet gua, ya, tiba-tiba niku gua ini menawa kena gempa sehingga pintu gua niku tertutup dengan batu yang besar sehingga didorong orang bertiga itu gak kuat sampai ngetokke aji yami ya orang mempan ya tetep mboten kebongkar nih. Nah, terus orang bertiga ini sanjang kalau kita ini pakai tenaga mesti tidak bakal bisa. Kalau kita berdoa sama Allah ya mungkin lama. Kita cuma ngandalke amal ibadah kita apa? Dieling-eling sing kita anggap amal ibadah paling besar mulia kita ingat-ingat. Ternyata satu maju. Ya Allah, aku ini punya ibu yang sudah tua renta. Aku setiap hari ngurusi ibuku, memandikannya, membantunya berwudu dan sholat dan lain sebagainya. Maka kalau memang amal ibadahku ini kau anggap dan kau terima, maka bukakanlah pintu gua ini ya Rabb. Subhanallah, pintu gua ini geser, buka sidik, buka titik jos ya, buka sidik ya. Terus yang kedua ya, maju, Gusti, saya itu punya anak istri di rumah dan anakku sakit-sakitan. Setiap hari aku mencari nafkah untuk anak dan istriku. Maka kalau memang amalku itu kau terima sebagai ibadah, maka bukakan pintu gua ini ya Rob. Subhanallah, pintu gua mbak cerdet, buka sidik jos ya, sidik neng ya. Tinggal satu orang nih, tinggal satu. Ya Rob, suatu hari aku kedatangan IP-ku atas IP nggih, iparku. Ternyata iparku itu cantik jelita. Ya. Lah iparku ini menggoda saya. Sehingga aku hampir tidak kuat ya Rob. Tapi aku ingat kepadamu bahwa itu termasuk dosa besar. Maka aku memejamkan mata dan aku lari beristighfar sampai aku jatuh kesakitan demi untuk menyelamatkan diriku dari gangguan yaitu syaitan. Kalau memang amal ibadahku ini kau terima, maka bukakan pintu gua itu. Subhanallah, pintu langsung bergeser sehingga orang itu bisa keluar dengan selamat. Nah niku salah satu wasilah pakai amal ibadah seseorang. Berarti panjenengan bisa misalnya di saat panjenengan duwe sesuatu masalah problem supaya jenengan iki selamat dan ada solusi dari problem, jenengan ingat-ingat kira-kira amal ibadah sing sae napa, ingat-ingat nggo wasilah. Kalau ndak minta tolong sama ulama atau meminta lewat Nabi Muhammad walaupun sudah meninggal, baca sholawat dan lain sebagainya. Kayak kemarin itu ada satu orang cerita kepada saya, Ustadz, saya itu punya amalan sholawat terus, sholawat dan sholawat dan sholawat. Tapi sholawatku, aku tidak sholawat kayak yang ikut sholawatan, enggak, aku sholawat sendiri Pak. Setiap malam saya sholawat. Sampai-sampai setiap aku punya problem mesti aku sholawat. Lah setiap aku sholawat paginya itu mesti problemku itu teratasi. Tidak ada problem pasti terselesaikan lewat sholawat itu. Lah tak jawab mungkin jenengan wis dungane mandi lewat sholawat. Lah tak takokin jenengan sholawate ping pinten. Kula nak sholawat niku paling sithik niku 7.000 Pak Ustaz. 7.000 Bu ya. Makane mantep ya. Nah aku sholawat ping 700 ya ora mandi-mandi ya. 7.000 niku. Makane ya jos niku tenan ya.
Makanya nak gelem sholawat raketang ping 3000 insyaallah bakal dungane niku gampang niku. Terus malih dikandakno nggih. Wonten ing hadisipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang masalah wasilah. Yang intinya wasilah niku bagian dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad arep teng Masjidil Aqsa nggih wasilah lewat malaikat Jibril dan Buraq. Sampai Masjidil Aqsa ke Ares yo ngengge malaikat Jibril kali Buraq. Sedaya ngengge wasilah ternyata. Puasa ngengge wasilah malaikat Jibril. Seandainya Gusti Allah niku langsung ketemu Kanjeng Nabi gampang kecil. Tapi kenapa kok Kanjeng Gusti Allah melewatkan malaikat Jibril? Menandakan itulah Allah saja mengajarkan kita untuk berwasilah. Lah, wasilah itu hikmahnya apa? Supaya kita tidak meremehkan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang yang kita remehkan ternyata iso ndadekno dungane mandi, ya. Terutama ibu-ibu kita, orang tua kita, ya. Saya ingat niku wekdal wayah butuh niku. Riyen napa jenenge? Wayah butuh pas niku kula angger donga niku ora mandi. Ya, mbok mandine kapan enggak ngerti. Tiba-tiba ibu kula niku umi kula hadirke. Bu, jenengan sing ngamini kula sing donga. Kula nyuwun jarak seminggu donga kula dikabulke. Subhanallah, kula ndonga ibu kula amin, amin niku sampai neteskan air mata. Muga-muga kasil yo nang. Subhanallah, durung sampai seminggu hajat kula kasil niku. Gara-gara napa? Dungane tiyang sepuh. Makane dungane tiyang sepuh mandi, terutama Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang kitab Simtud Duror niku ndak lepas waktu zaman beliau gesang mesti lebih mengutamakan orang tuanya. Makanya Habib Salim Asy-Syatili ngendikaaken doanya 1000 wali besar itu tidak akan bermanfaat selama orang itu terhalang dari hijab, yaitu berbakti sama orang tuanya. Maka doa orang tua itu lebih hebat daripada doanya 1000 wali. Karena apa? Ibu niku waline Gusti Allah sing mboten ketok niku. Maka teng hadis Kanjeng Nabi Muhammad dikandake anna rajulan daril basar. Wonten tiyang nggih niku nyuwun sewu mripate niku lara. Sampai ana sing andake wuta. Atan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus wong wuta niku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang itu mengatakan supaya nih Gusti Allah maraske nyembuhke mataku saya. Terus Kanjeng Nabi mengatakan in syi'ta da'auta wa in syi'ta sabarta fa huwa khairul laka. Jikalau sampean gelem ndonga, nak sampean gelem ya sabar. Maksudnya apa? Nak sampean gak sabar tak dongakno. Nak jenengan sabar moto meni lara wuta niku malah luwih apik sampean. Maksudnya luwih apik napa? Luwih apik sampean wuta daripada sampean melek bahasane niku. Kenapa? Sebab nak wong wuta iku nak mati untuk jaminan swarga. Sebab punjer dari maksiat itu dari mata. Makanya ada seorang anak kecil buta di daerah Tunisia, dia itu diwawancarai. Kira-kira kalau kamu disembuhkan, diobatkan matamu yang buta ini menjadi mata normal, seneng no mboten? Jabe, saya tidak senang. Kalau saya normal justru saya sedih. Kenapa? Karena kalau aku normal maka aku akan sering melakukan maksiat dari maksiat mataku. Maka lebih baik aku buta. Sehingga dengan buta aku hanya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Oh, sampai niku wau ya. Lah, ternyata wong niku nyuwun apa? Fada'uhu. Aku nyuwun panjenengan ndongake Kanjeng Nabi. Kemudian fa'amarahu, kemudian Gusti Kanjeng Nabi merintah wong niku kon wudu. Ayatawaddo'a fa yusinu wudu. Kemudian orang itu disuruh wudu, terus mendatangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus Nabi Muhammad berdoa. Nggih, ndonga dijak Kanjeng Nabi.
Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabika Muhammadin nabi rahmah ya Muhammad. Oh kan pertama niku sanding aja Nabi Muhammad. Allahumma du Gusti kula nyuwun kali panjenengan dan menghadap panjenengan lewat nabimu Muhammad sing penuh dengan kasih sayang ya Muhammad. Oh, terus dengan bahasa hai Muhammad inni atawajjahu bika ya Muhammad, aku berpelantara denganmu, berwasilah denganmu ila Rabbi, dengan bisa mendekatkan diri kepada Tuhanku, fi hajati, supaya hajatku dikabulkan, hadhi litukdo. Allahumma fasyafi'u fiyya, Allahumma fasyafi'u fiyya. Ya Allah, dengan aku berwasilah dengan Nabi Muhammad, sembuhkan mataku. Nah, ternyata subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menunggu lama, orang itu matanya sembuh normal sedia kala. Bahkan dikatakan normalnya lebih normal daripada waktu itu normal, sampai segitunya. Maka lewat wasilah, baik itu wasilah orang yang sudah mati ataupun wasilah orang yang hidup, baik atau wasilah dengan amal yang soleh soleha, itu ternyata diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang lebih kuat lagi, saat Nabi Muhammad pergi ke masjid, beliau mengatakan apa? Man kharaja min baitihi ila sholah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju masjid sambil berdoa, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaik, yang artinya ya Allah, aku meminta kepadamu lewat hak-haknya orang yang meminta kepadamu, wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaik, dan lewat hak-haknya orang yang berjalan di jalan ini, fa inni lam akhrud asyara wala batara wala riya'a wala sum'ah, bahwasanya aku berjalan ini, keluar dari rumah ini bukan karena keburukan, bukan karena kemaksiatan, bukan karena riya, dan bukan karena sum'ah, tetapi kharajtu ittiqa'a sakhatik, tetapi keluarku ini karena takut kepada bencimu, aku takut kepadamu, wabtiqa mardatik, dan mencari ridhomu ya Rabb. Maka fa'as'aluka, fa'as'aluka antu idhani minan nar wa taghfirli dzunubi. Nah, ternyata mau minta kepada Allah saja nyebut Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaik wa bihaqqi raghibina ilaik wa bihaqqi mamsyana hadza ilaik. Sampai 3 makhluk yang disebut. Napa? Bihaqqis sa'ilina alaik, orang-orang yang minta kepadamu. Yang kedua, wa bihaqqi raghibina ilaik, dan kepada hak-haknya orang yang cinta kepadamu, wa bihaqqi mamsyana hadza ilaik, dan hak-haknya orang yang berjalan di jalanmu. Itu mereka mau minta sama Allah pakai itu, ya. Padahal seumpama meminta langsung kepada Allah bisa, tapi Rasulullah ngajarkan beliau saat mau ke masjid pakai doa ini, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaik wa bihaqqi mamsyana hadza ilaik fa inni lam akhrud asyara wala batara wala ri'a wala sum'ah. Pakai itu Nabi Muhammad, baru Rasulullah mengatakan as'aluka antu idhani minan nar wa taghfirli dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Oh niki sekelas Nabi Muhammad ndonga kali Gusti Allah arep ke masjid memakene Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaik. Oh niki nak mboten Kanjeng Nabi sinten, niki tawadhu. Makanya kalau ada orang mengatakan kalau kita doa ndak usah pakai wasilah, langsung kali Gusti Allah, berarti dheweke lancang kali Nabi Muhammad, gak sopan kali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggih dikandak kita hadis, seumpama Nabi Muhammad ngangkat astone nggih, ngangkat tangan, sebelum tangannya ini turun nggih, ngangkat niki lho. Sebelum tangan turun itu langsung ada di depan mata permintaannya. Ya, apalagi wis turun ya. Intinya Nabi Muhammad durung tangan turun wis dikabulke. Wonten satu orang di Hadramaut itu, Syekh Abdurrahman Bajal Haban ya. Niku terkenal orang soleh. Niku nggih, orang yang di sampingnya itu minta sama Allah niku ngangkat tangan, ya Allah, dengan atas nama kekasihmu Abdurrahman Bajal Haban. Padahal Abdurrahman Bajal Haban itu sampingnya.
Ya Allah, atas nama Abdurrahman Bajal Haban, aku minta hajat, suguhkan makanan buat. Subhanallah, menutup mata, memejamkan, buka mata, depannya sudah ada makanan. Barang giliran Syekh Abdurrahman Bajal Haban, ya Allah, atas nama orang yang dipakai orang-orang temanku ini, kabulkan hajatku. Ternyata orang ini, loh, namamu siapa? Namaku Abdurrahman. Abdurrahman siapa? Abdurrahman Bajal Haban. Loh, ternyata yang dibuat wasilah orangnya ada di sampingnya. Oh, niku sekelas ulama ndonga niku kabul. Apalagi sekelasnya Nabi Muhammad SAW. Lah ngono wae Nabi Muhammad ndonga lho nggih. Carane ana Allahumma ini as'aluka nganggo wasilah dulu. Itu Nabi Muhammad. Seumpama Nabi Muhammad mboten nganggo wasilah, ya kabul dungane. Ha niku ngajarke supaya awake dhewe iki nak ndonga tetep nganggo wasilah. Makane sapa wonge ndonga kok ora ana hamdalah utawa selawat, donga niku gantung. Ya. Ana sing ngandhake hadis lainnya, ana wong ndonga ora nganggo selawat, donga niku gantung. Belum bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh niku maknane napa? Berarti kudu nganggo wasilah. Cuma wasilah awake dhewe niki kudune wasilah sing luwih cepet, yaiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali napa para ulama-ulama kekasih Gusti Allah lan kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan kita semua di malam ini hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang terakhir yang jadi pertanyaan, hal yajuzu lil muslim iqamatal asbab fi jalbil manafi' wa daf'il madhar? Apakah diperbolehkan seorang muslim ini mencari sebab lewat wasilah atau pelantara supaya menambah kemanfaatan? Salah satu rezeki ini lancar, menolak bahaya, menolak musibah, menolak santet salah satu nih. Nopo boleh? Di situ kan ya juzu. Oh, boleh bisyarti ayyakuna sabab masru'an. Boleh golek pelantara, golek sebab nggo narik rezeki, nggo nolak bahaya atau salah satu santet selama itu masyru' sesuai syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa? Nyun sewu, jalb rezeki, narik rezeki supaya dagangane laris, diajarke ulama salat duha, salat tahajud, apa sedekah. Niku ajarane Nabi Muhammad, nggih, sebab pelantara tapi secara syariat. Nolak santet moro nggone ustad, nggone habaib, nggone ulama supaya awake dhewe ora kesantet ana bacaane zikir, mungkin hizib nasor, hizib nawawi. Lah nama-nama hizib ratibul haddad, ratib atos, wirdul latif, itu wirid-wirid dari Rasulullah, cuma ulama niki nertibno. Nah, di situ ada nama di situ. Nah niku nggo nolak-nolak bahaya sebenarnya. Sebab zikir-zikir niku Masya Allah, ada bukti satu orang niku ngamalke ratibul haddad. Rotib niku zikir-zikir dari Rasulullah, cuma ditertibke Imamul Haddad. Niku orang niku sering kali beristiqomah rotiban. Sampai-sampai ya, di dalam kendaraan ini rotiban. Yang seharusnya orang melihat ini wong ini ketabrak mesti mati sak mobil-mobilnya. Lo subhanallah. Belas mobil ini kok orang napa sini jeleret itu mboten napa nonton. Belas sampai wong heran. Iki mobil iki kok belas orang jeleret iki amalane nopo? Apa mbok weki napa jenenge wacan-wacan nopo? Ternyata apa? Gara-gara istiqomah ratibul haddad. Sampai ning mobil distelke MP3 sambil ratibul haddad niku sing harusnya niku kecelakaan sak mobile gepeng sak wong-wonge. Ternyata gara-gara ratibul haddad mobile belas ora ono jeleret. Karena apa? Niki berarti salah satu bentuk wasilah nolak balak lewat yaitu zikir amal soleh niku wau. Oh berarti wasilah itu memang sudah
ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai cara kula panjenengan ini untuk bisa dekat dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan malam ini kita berwasilah kepada Allah berwasilah kepada Rasulullah, berwasilah kepada para ulama-ulama, mudah-mudahan hajat kita dikabulkan, hajat dunia dan hajat akhirat. Lebih-lebih Allah menjadikan kita umatnya Rasulullah yang mendapatkan syafaat, hidup bahagia, sakinah, mawaddah, dikasih rezeki yang barokah, kata anak istri soleh soleha sampai akhir hayat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.